Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Eh, ada tambahan sedikit tentang Minitab. Ini contoh aja untuk modifikasi Minitab. Jadi sebenarnya kan kalau kita pakai menu yang ada di Minitab itu ada komen yang dijalankan kan ya, ada perintah yang di running sama si Minitab itu. Nah, komennya itu bisa kita copy, terus habis itu setelah kita copy bisa kita modifikasi. Jadi kita modifikasi dari menu itu artinya kita nambahin subkomen sesuai dengan kebutuhan kita yang semisal tidak di-provide atau tidak disediakan oleh si Minitab gitu. Nah, ini ada contoh, jadi misalnya ada data, ini saya ambil dari mana ya, buku regresi. Data sales, penjualan, promosi, sama outlet di masing-masing daerah gitu ya. Jadi kalau diregresiin waktu itu ini tuh adalah si Y-nya ini X1, X2. Jadi apakah promosi dan outlet mempengaruhi penjualan atau salesnya atau enggak gitu. Nah, dari data ini udah di-input di Minitab seperti ini. Kemudian ini karena teks ya, jadi muncul C1T. Yang ini karena numerik, munculnya C doang, kolom sales, promosi, dan outlet. Ini tampilan yang ada di Minitab-nya, seperti biasa ya. Kemudian misalnya kita mau pakai mau ngecek nih menu yang di running komen yang di running oleh menu descriptive statistik. Jadi kita statistik, basic statistics, kemudian kita display descriptive statistik gitu ya untuk summarize data kita. Nah, nanti seperti biasa yang akan keluar kayak yang kalian belajar waktu di statistika dasar dulu. Misalnya kita mau munculin variabel apa aja, terus habis itu mau munculin nanti di sini di statistik sini akan muncul ini kan ya menu mau pilih yang mana aja dari statistik atau data yang mau dikeluarin ringkasan summary-nya itu mau dikeluarin apa aja gitu. Nah, kemudian ini ya kalau mau dibuat graph dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti di historinya itu akan muncul bahwa ini pertama kita udah munculin data, kemudian describe. Jadi yang kita deskripsikan adalah mulai dari sales sampai outlet. Tadi kan dia kolomnya itu adalah sales, promosi, sama outlet gitu ya. Sehingga yang kita describe adalah dari sales sampai outlet tiga-tiganya gitu. Nah, ini kan kelihatan setelah kita mengeluarkan deskripsi pakai menu tadi, inilah dia komen yang dia jalankan untuk ngeluarin output kita. Nah, dari komen ini bisa kita lakukan modifikasi di komen lain. Jadi dari history, ini screenshotnya telat. Ini history yang muncul di sini ini bisa kita modifikasi di komen lain ini. Kalau keluarnya dari menu gitu ya, itulah misalnya tidak di-provide oleh si menunya. Ini contohnya kalau kita describe sales dan outlet, ini sales dan outlet ya karena nggak ada tanda strip ini. Jadi yang muncul adalah deskriptif dari si sales dan outlet. Tapi begitu kita tambahin strip doang, cuman pakai satu ketik strip doang, maka akan tambah semua promosi. Bayangkan ketika kalian punya variabelnya ada x1 sampai x100 gitu ya. Jadi nggak perlu mau satu persatu dimasukin di dalam kolomnya si mana tadi di sini. Sebenarnya bisa aja di blok sekali ya. Cuman nanti kalau misalnya kita kayak kasus kayak gini, oh saya ternyata bukan mau cuman sale sama outlet, tapi saya mau semuanya. Jadi nggak susah, cuman tinggal kita tambahin strip doang gitu. Itu yang memudahkan ketika kita menggunakan command line editor dengan menggunakan sintaks gitu. Nah, kemudian kita bisa tambahin subkomen. Kalau tadi endingnya ini adalah end comment atau point gini titik, maka kita bisa tambahin semicolon supaya kita bisa tambahin subkomen setelahnya. Jadi misalnya by sales. Jadi kita mendeskripsikan si sales dan outlet sampai outlet itu jadi ada sales, ada Y, X1 sama X2 itu kita mau mendeskripsikan dia berdasarkan si Y gitu. Jadi munculnya di sini ada tambahan variabel baru, kolom baru, variabel kolom sales gitu. Jadi sales yang 201
penjualan yang sebanyak 201, mungkin ini juta ya satuannya, sorry saya lupa nambahin satuannya. Jadi 201 itu ada N dia, missing values-nya nggak ada, ini rata-ratanya dan seterusnya. Nah, kalau secara umum sebenarnya munculnya 3 kan ya, jadi sales by sales, promosi berdasarkan sales, outlet berdasarkan sales. Coba kita lihat contoh satu. Misalnya di promosi ternyata ada 2 nilai untuk promosi itu 201, 201 itu muncul 2 kali di promosi dan didapat rata-rata 23. Coba kita lihat di data tadi. Nah, di sini promosi yang 201 ini dan ini datanya adalah 21 sama 26. Ini kalau di average atau dicari rata-ratanya kan jadinya 23,5 gitu. Maka muncullah min-nya tadi 23,5. Nanti di outlet antara ini dan ini rata-ratanya adalah berapa? Jadi 154,5 gitu ya kalau nggak salah. Nah, sini tinggal kita lihat aja. Nanti ini 154,5 karena ada 2 gitu. Jadi dia memunculkan deskriptif statistik si masing-masing variabel berdasarkan si sales gitu. Ya, jadi ada bedanya. Itulah bentuk contoh modifikasi kalau kita nambahin by sales itu. Kalau cuman deskripsi kan tadi ya udah langsung sales ada 15, rata-ratanya segini. Tapi kalau kita mau per masing-masing sebuah variabel yang kita mau ini, kita bisa pakai sales. Tapi untuk kasus ini masih bisa di-tackle sama si menu ya, karena di sini tinggal masukin aja by variable sales gitu, tinggal diklik ke sini. Cuman ya tadi ada banyak sekali keuntungan yang bisa kita pakai kalau kita menggunakan sintaks gini. Misalnya kita harus punya data dari beberapa provinsi, terus kita harus mengulangi langkah yang sama kan ribet ya kalau kita klik menu, statistik, analyze, statistik, deskriptif, display, deskriptif, statistik, klik, masukin, klik lagi, centang gitu kan itu susah ya. Tapi kalau kita udah punya history yang ada di sini, ini bisa kita copy berkali-kali dan kita bisa running berkali-kali tinggal di run. Makanya ketika pekerjaannya monoton dan bukan monoton ya, apa kerjaan itu konsistensinya tinggi, jadi gitu-gitu aja dan jumlahnya banyak dan berulang, maka disarankan kita menggunakan bantuan command line editor ini, menggunakan sintaks gitu. Contoh lain modifikasi kita bisa tambahin, tadi kan ini ribetnya banyak banget, tapi saya cuma mau tahu rata-ratanya, ya udah tinggal ditambahin semicolon lagi, dibuatin subkomen baru, saya cuma mau munculin min gitu. Sebenarnya ini juga udah bisa, tadi tinggal dicentang hanya bagian minnya aja, centang ini aja kan ya. Cuman sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, banyak keuntungannya. Ketika buat min ya udah ternyata dapatlah minnya sales, promosi sama outlet. Contoh lain modifikasi misalnya kita plot antara si X1 dengan Y, X2 dengan Y versus gitu ya. Nah, ini adalah plot mereka. Nah, sekarang bagaimana kita mau combine dia punya graph ini karena dia punya variabel yang sama ada sales gitu kan ya. Nah, kita bisa pakai matrix plot. Jadi kita tinggal buatin dia promosi outlet sama sales. Ini juga bisa di menu, cuman nanti kalau yang bisa gini dia munculnya nanti. Jadi di sini ada sales, tapi gini gitu. Jadi di sini ada ya dibuatin matriks dalam bentuk matriks. Pakai menu juga bisa, cuman sekali lagi kalau pekerjaan berulang lebih baik menggunakan ini gitu ya. Nah dari sini kita buat matriks plotnya di sini adalah x1, x2, dua-duanya dikaliin dengan y gitu. Tapi harusnya kalau plot kalau gini posisinya maka apapun yang ada di sini ini dia sebut sebagai dependent, makanya dia berdiri di atas ini. Padahal mau kita dependennya adalah sales. Oh ternyata ketukar ya udah ini tinggal di copy ke sini ketukar. Jadilah ini dia sales. Nah jadi sales. Bagaimana sih promosi sama outlet ini mempengaruhi penjualan suatu toko di suatu apa gitu brand di kota-kota tadi tuh. Ya, nah sekarang gimana dengan modifikasi lainnya, misalnya saat regresi, varians, time series, atau multivariat gitu ya. Nah ini sebenarnya ya butuh dieksplor aja, dicoba-coba, mau tertariknya itu apa, karena kan
setiap orang bisa jadi ada orang yang udah cukup puas dengan melihat plot kayak gini, ada yang belum, "Oh saya maunya dia digabung jadi satu," ya udah saya gabung jadi satu. Kan, kebutuhan setiap orang dalam mengeksplorasi itu beda-beda gitu. Nanti sesuai kebutuhan begitu, ketemu data kasus, enaknya tuh butuhnya apa dan kalau tidak di-provide oleh menu kita pakainya gimana, ya. Oke lanjut.